Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran tematik kelas 6 masih di buku tematik 6D Globalisasi, subtema 2 Globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 5 dan 6. Nah, yang pertama pembelajaran 5. Salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Era globalisasi saat ini memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya. Sebagai contoh, melalui televisi atau media sosial, masyarakat mengenal gaya hidup yang berbeda. Hal itu mengakibatkan munculnya keinginan untuk mengubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup pada era globalisasi meliputi perubahan terhadap pemilihan makanan, pakaian, gaya bicara, juga cara memandang nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, kita harus menyikapi era globalisasi ini dengan memanfaatkan dampak positif globalisasi dan menghindari dampak negatifnya. Di pembelajaran 5 ini yang akan kita bahas yang pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langsung ke bagian pertama, yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan obat atau bahan berbahaya yang semakin merajalela. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih maraknya kasus penyeludupan yang dilakukan oleh warga negara asing melalui jalur penerbangan internasional ataupun jalur pelayaran. Penyalahgunaan narkoba harus diatasi secara tuntas, baik di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar negara seperti kerjasama ASEAN. Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup dengan cara memberantas penyalahgunaan narkoba. Kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba telah berlangsung sejak ditandatanganinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang Menteri-Menteri Luar Negeri Asia Tenggara di Manila tanggal 26 Juni 1976. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matter atau ASOD. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah dijadikan daerah sasaran pengguna, bahkan produksi narkoba. Seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan narkoba. Indonesia pun turut berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN, pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia
BNN bekerja sama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Lanjut di materi kedua di halaman 68, membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, kita lihat contoh-contoh brosurnya. Yang pertama, tetap keren tanpa narkoba. Tak perlu narkoba buat jadi beken. Dunia indah tanpa narkoba. Berdasarkan gambar tersebut, sekilas brosur mirip dengan poster. Hal yang membedakan adalah ukuran, cara cetak, dan penyampaian. Ukuran brosur lebih kecil dibandingkan poster. Brosur biasanya dicetak bolak-balik 2 muka, sedangkan poster dicetak 1 muka. Penyampaian brosur dilakukan secara langsung, dibagikan secara gratis kepada konsumen ataupun masyarakat luas, sedangkan poster ditempel di dinding-dinding agar masyarakat membaca informasi di dalamnya. Fungsi utama dari sebuah brosur ialah memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan secara terperinci. Umumnya, brosur dibuat dengan desain yang menarik dan isi yang jelas agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli atau mengikuti anjuran pada brosur. Nah, seperti foto di sebelah kanan itu, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pembagian brosur yang dilakukan oleh polisi dan pelajar. Lanjut di halaman 69. Langkah-langkah membuat brosur yang efektif, yaitu yang pertama, tentukan tema untuk brosur yang akan dibuat. Sesuaikan dengan jenis usaha atau informasi yang akan disampaikan. Misalnya, untuk usaha yang berkaitan dengan seni dapat dipilih brosur penuh corak warna-warni. Brosur mengenai peringatan bahaya merokok dapat dipilih warna-warna yang mencolok. Gunakan kalimat dan foto yang menarik agar masyarakat memutuskan mau membaca informasi di dalam brosur. Gunakan poin-poin penting untuk menulis informasi di dalam brosur. Tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi, antara lain nomor ponsel, alamat, situs internet, surat elektronik, atau sosial media. Nah, ini subtema 2 pembelajaran 5. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 di halaman 72. Nah, yang akan dibahas di pembelajaran 6 yaitu yang pertama, menjelaskan wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Yang kedua, menentukan kosakata baku dalam teks yang dibaca. Nah, langsung ke yang pertama yaitu menjelaskan wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Salah satu contoh pengaruh masuknya budaya asing akibat globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni banyak masyarakat yang meniru dan berperilaku seperti orang asing dan memilih produk dari merek luar negeri. Bagaimana menurut kakak mengenai tindakan tersebut? Meskipun barang-barang dan kebudayaan dari luar negeri sudah merambah ke pasar dalam negeri, kita tidak boleh melupakan jati diri bangsa kita. Sikap yang dapat dilakukan dalam beradaptasi pada era globalisasi adalah tetap mencintai produk dalam negeri, mencintai budaya sendiri, serta ikut melestarikan keunikan negara kita. Kita harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Itu merupakan wujud cinta tanah air. Saat ini, produsen dalam negeri sudah mampu menghasilkan barang yang memiliki daya asing dunia. Beberapa barang buatan dalam negeri pun sudah ada yang terkenal hingga ke mancanegara. Misalnya batik. Menggunakan barang buatan dalam negeri banyak manfaatnya, yaitu memajukan industri dalam negeri.
ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya, mengenalkan dan ikut melestarikan barang buatan dalam negeri, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, di bawah ini ada teks percakapan. Suatu hari, Nenek mengajak Nina dan Adi ke pusat perbelanjaan. Di sana sedang ada pameran kerajinan tangan karya anak bangsa. Nina tertarik dengan kerajinan eceng gondok. Ia memilih sebuah tempat pensil yang terbuat dari eceng gondok. Bolehkah aku membeli tempat pensil ini, Nek? Tentu, Nina. Mengapa kakak membeli tempat pensil itu? Lebih baik kita membeli tempat pensil yang dijual di toko buku. Barang buatan luar negeri yang sudah pasti bagus kualitasnya. Tempat pensil ini buatan dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan tempat pensil yang dijual di toko buku. Tempat pensil ini terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Lagi pula, ini buatan dalam negeri. Kita harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Betul, Nina. Adi, kita harus bangga menggunakan tempat pensil ini. Tempat pensil ini buatan dalam negeri. Menggunakan barang dalam negeri artinya kita turut memajukan industri dalam negeri sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Selain itu, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri merupakan wujud rasa cinta kita terhadap Indonesia. Rasa cinta yang kuat terhadap Indonesia dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, begitu ya. Aku juga mau membeli tempat pensil ini. Boleh ya, Nek? Tentu, Adik. Nah, itu adalah percakapan tentang Nenek, Adi, dan Nina. Lanjut di materi yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dalam teks yang dibaca. Nah, sekarang kakak baca dulu ya isi teks dari Hemat Listrik pada Era Globalisasi. Sudah selesaikah membaca teks Hemat Listrik pada Era Globalisasi? Nah, apakah kakak memperhatikan bahasa yang digunakan di dalam teks? Jelas atau tidak informasi yang disajikannya? Jika para pembaca tidak bisa memahami isi teks setelah membacanya, hal itu berarti terdapat kesalahan bahasa teks. Bahasa yang digunakan dalam teks merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan teks. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan haruslah jelas agar para pembaca atau pendengar teks mudah mengerti dan tidak bingung. Suatu teks yang baik harus memenuhi kaidah berbahasa. Kaidah bahasa tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif serta ejaan yang baik dan benar. Ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bertele-tele dan tidak bermakna ganda. Nah, itu saja pembelajaran hari ini subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Untuk tugasnya, yang pertama di halaman 71.
Kerjakan Ayo Berlatih halaman 71 nomor 1, 2, dan 3. Dan tugas yang keduanya halaman 77 nomor 3. Itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan kakak semua tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.